Ya, di sini meskipun demikian tetap saja ada sebagian anggota masyarakat yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan ironisnya, minat para pemerintah masalah sosial di Indonesia untuk mengkaji fenomena pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tampak masih kurang. Padahal sebagai fenomena sosial, pembunuhan merupakan topik yang sangatlah menarik dan perlu dikaji secara luas dan mendalam. Kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk merangkat permasalahan tersebut sebagai topik dan tesis. Telah teoritis mengacu kepada tren pembunuh sebagai transaksi yang disengaja karya David Campbell sebagai kerangka pemikiran utama, sedangkan gagasan Clooney H.S. dan Martin E. Walbon sebagai teori penunjang adalah metode studi kasus dan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat terkumpul sesuai dengan yang diharapkan. Maka digunakan beberapa cara mengumpulkan data, antara lain adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 42 pelaku pembunuhan yang saat ini sedang menjalani masa pidananya di beberapa lapas yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Lapas Cipinang, Jakarta, Lapas Bogor, Lapas Anak, Lapas Pemuda, dan Lapas Wanita Tanggerang. Diperoleh gambaran bahwa peristiwa pembunuhan itu merupakan akibat dari suatu penelitian atau konflik antara pribadi yang kian memuncak di antara pelaku dengan korban, interaksi sosial yang berakhir dengan pembunuhan. Ini umumnya berlangsung dalam 6 tahapan menurut aturan waktunya. Temuan ini nampaknya relatif bersesuaian dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini. Terhadap pertama, menggambarkan bahwa proses interaksi tersebut umumnya diawali oleh korban dengan cara melakukan serangan terhadap pelaku atau memprovokasi secara verbal atau isyarat fisik yang benda penghinaan terhadap pelaku. Menurut data yang dikumpul ditemukan bahwa tindakan korban tersebut diartikan oleh pelaku umumnya ditafsirkan sebagai tindakan yang mengancam dan membahayakan jiwanya, dan seringkali juga dianggap sebagai penghina terhadap kehormatan dan keluarga diri pelaku. Kemudian dengan melandaskan pada hasil ini pada pelaku umumnya lalu menyusun rencana tindakan balasan umumnya berupa tindakan kekerasan yang bersifat potensial. Belum menerapkan tingkat lakunya, rencana tindakan kekerasan oleh pelaku ini umumnya pada akhirnya direalisir dalam bentuk tindakan kekerasan nyata pada tahapan interaksi berikutnya pada saat perilaku korban tidak dapat ditoleransi. Mungkin itu pendapat saya, dan saya sebagai Bunga, saya menyatakan bahwa semoga yang telah melakukan pembunuhan itu cepat didapat dan diberikan sanksi yang sekuat-kuatnya, dan juga sebagai pelaku mohon bersabar, dan keluarga beserta keluarganya mohon bersabar, berdoa yang sebaik-sebaik mungkin. Itu ucapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.